Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan siapa yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Sahabat muslim dan pencinta channel YouTube Musisi Pensiun, kita bertemu lagi. Saya berhasil mengundang Ustadz Ahmad Suryana. Beliau adalah seorang ustadz yang menekuni kajian ekonomi Islam, dan beliau juga sudah membuat dan menulis 3 judul buku dan sudah terbit, alhamdulillah. Dan alhamdulillah hari ini beliau dengan izin Allah bisa hadir bersama saya untuk melakukan obrolan-obrolan yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oke. Pagi ini kita coba ngobrol-ngobrol nih Ustadz Ahmad, apa tentang ya berbagai hal yang mungkin sekarang ini lagi melingkupi kaum muslimin ya. Baik orang-orang mudanya maupun orang-orang yang sudah tuanya gitu kan, masalah-masalah perekonomian Islam dan muamalah Islam. Oke Ustadz Ahmad, sebelumnya saya bisa minta biodata dulu mungkin Ustadz Ahmad? Silakan Ustadz Ahmad. Boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sebetulnya memang tidak sengaja ya, dalam tanda petik dalam ya, tanda kutip ya. Tapi semuanya atas takdir Allah. Iya. Allah masyaallah. Memang tidak ada yang meniatkan, sebetulnya saya dari dulu nggak ada sama sekali niat untuk menjadi seorang ustadz atau dai atau juru dakwah. Ya. Karena memang background saya dari SMA itu saya kejuruan analis kimia. Kejuruan analis kimia. Kebetulan setelah SMK itu lulus langsung masuk ke perusahaan ya, perusahaan. Oh, dari SMK langsung ya? Langsung tanpa SMK kimia tuh ya? SMK kimia. Kemudian saya langsung masuk BUMN Farmasi ya. Oh, BUMN Farmasi ya. Farmasi di sana sebagai mikrobiologis. Mikrobiologis. Itu apa sih, peneliti begitu ya kayak? Iya, di bidang quality control. Oh, quality control. Jadi menguji kualitas mikrobiologi obat-obat farmasi. Oh. Dari situ saya bekerja selama 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun lumayan lama. Nah, semasa kerja itu saya berkeluarga, ya, memang dulu sebelum berkeluarga saya sempat berniat untuk, karena dulu sudah mengenal sunnah ya sejak SMA. Oh, mengenal sunnah itu sejak SMA ya. Sebelum kuliah tadi ya. Kuliah. Di kejuaraan tadi ya, kejuaraan. Iya, kemudian setelah kerja, memang saya dulu sempat punya cita-cita untuk belajar agama. Pas SMA? Setelah lulus. Oh, setelah lulus ingin belajar agama, ingin ke pesantren gitu kan, ingin ke universitas Islam seperti yang di Timur Tengah atau Libya gitu kan. Dulu sempat daftar juga, waktu itu sempat daftar, cuma memang qadarullah belum Allah izinkan ya. Karena memang ada beberapa halangan dari sisi izin orang tua, kemudian berkas-berkas yang belum cukup ya. Akhirnya karena hal itu saya meminta izin kepada orang tua untuk menikah di usia yang muda. Oh, menikah di waktu apa tuh? Umur 20 tahun saya. 20 tahun? 20 tahun. Masya Allah, pantas anaknya banyak sekarang ya? Banyak, alhamdulillah. Ya. Jadi karena kita sudah mengenal sunnah, kemudian ingin belajar agama, tapi ada kendala halangan. Nggak tahu entah kenapa yang ada di pikiran itu ingin menjaga diri dari fitnah syahwat. Ketika itu cepat-cepat nikah tuh ya. Jadi kita cepat-cepat menikah. Barakallahu menjaga diri. Alhamdulillah Allah mudahkan, Akhirnya saya menikah di umur 20 tahun. Kemudian masa-masa perjalanan kerja ya, pekerjaan itu terasa jenuh sekali ya, hiruk pikuk dunia ya, apalagi setelah kita punya anak ya, kita itu merasa ada tanggung jawab untuk mendidik anak agar menjadi anak yang saleh. Kemudian terpikir di pikiran saya, kalau kita mau mendidik anak yang saleh, mengajarkannya ilmu, bagaimana mungkin dari orang tua yang tidak memiliki background keilmuan yang cukup. Nah, di situ muncullah semangat baru untuk belajar agama lagi yang lebih dalam. Memang semasa kerja 7 tahun di perusahaan farmasi itu saya sempat kuliah ya, karena kaitannya dengan background pendidikan. Sempat kuliah farmasi sesuai linear dengan bidang pekerjaan.
Karena emang dulu tujuannya kalau sudah bekerja mapan itu ya, apalagi di kota Bekasi itu kayaknya profesi sebagian besar adalah karyawan, sehingga berusaha semaksimal mungkin untuk menaiki jenjang karir. Nah, maka sesuai dengan karir saya kuliah farmasi, tapi qadarullah tidak selesai. Karena kuliah farmasi waktu itu tuh buat saya pribadi ya tergolong mahal biayanya, tergolong mahal. Kemudian selesai farmasi saya ambil teknik informasi. Teknik informatika, iya, informatika. Alhamdulillah selesai. Oh, beres itu ya? Beres. Kemudian setelah itu saya boleh dibilang hijrah ya, boleh dibilang hijrah dalam artian bukan dari pekerjaan haram ke pekerjaan yang halal, tapi dari pekerjaan yang memang halal ke kehidupan yang saya pandang lebih baik. Lebih baik. Nah, ini saya menempuh jalannya penuntut ilmu. Ya, jadi setelah saya keluar dari pabrik, saya usaha kecil-kecilan sambil saya masuk kembali ke Universitas Lipia. Lipia. Ini beda nih ini ya. Ada beda nih. Ya karena memang ingin melanjutkan semangat muda yang dulu sempat tertahan. Yang tadi dari muda sudah mengenal sunnah. Kayaknya ini apa yang diidam-idamkan nih mulai ke situ ya. Mulai ke situ. Setelah alhamdulillah Allah kabulkan, saya berhasil karena memang umur juga sudah punya anak 3 waktu itu saya masuk ke Lipia tuh. Tahun berapa itu? 2013 akhir ya. 2013 ya? Akhir, iya. Jadi sebetulnya waktu itu saya sudah tidak memenuhi kriteria umur untuk masuk dari level bawah lagi. Akhirnya saya masuk ke lobby ke administrasi, masuk ke kelasnya orang-orang tua. Ada ya? Ada. Jadi di sana dulu ada diplom pasca sarjana untuk Arabic teaching. Dari situ saya pindah jurusan ke Al-Ulum Idariyah wal Maliyah. Apa tuh? Jadi Fakultas Ekonomi Syariah lah ya kalau di Ekonomi Syariah. Di sana ngambil kekhususan Banking Administration. Apa? Banking Administration. Apa tuh ya? Idarah Masrafiyah. Jadi manajemen perbankan Islam. Oh gitu. Iya. Jadi ambil jurusan perbankan, selesai. Kemudian saya lanjut lagi ngambil ke Business Administration. Idatul A'mal. Alhamdulillah sampai tahun ini. Total udah berapa lama tuh Lipia tuh? Lipia sudah 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih melanjutkan lagi. Jadi pindah-pindah jurusan. Masuk jurusan satu selesai, pindah jurusan lain, selesai, masuk jurusan lain lagi. Oh gitu. Oh bener ya tadi ya, pencinta kuliah gitu ya? Kuliah. Oh, Masya Allah, baru nih ketemu nih Masya Allah. Mahasiswa abadi. Iya. Tapi luar biasa. Bukan yang nggak lulus-lulus, kita emang hobi kuliah. Oh, senang nuntut ilmu ya? Senang meluaskan ini ya, wawasan ya? Namanya menambah skill baru. Karena emang setiap jurusan saya beda-beda, jadi nggak linear. Nggak linear. Masya Allah. Mungkin baru di Lipia ini aja agak linear ya. Tapi itu juga ada 3 jurusan udah di Lipia itu. Jadi kalau misalnya kesempatan Allah kasih sampai tua mau nih? Insya Allah. Iya, karena kita kan sebagai muslim wajib semangat ya menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Iya, itu dulu motivasi saya kenapa ingin menempuh jalan penuntut ilmu. Teringat sebuah hadis Nabi SAW ya, bahwasanya man salaka tariqan, beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka berasaskan atau bermodalkan semangat dari hadis tersebut, saya meyakini bahwasanya dengan saya menempuh jalannya penuntut ilmu, Allah akan mudahkan urusan dunia saya dan Allah akan mudahkan urusan akhirat saya. Karena Allah akan mudahkan jalan saya menuju surga. Maka sampai sekarang saya berusaha istiqomah untuk menempuh jalan penuntut ilmu. Insya Allah sampai tua, mungkin sampai meninggal. Jadi kalau mau dibilang mending pilih ke akhirat hingga dunianya ngikut juga. Betul, iya betul. Ini yang mungkin orang masih ragu ya dengan janji-janji seperti ini. Pak iya sih, kayaknya nggak konkret gitu ya. Alhamdulillah sekarang yang dulunya orang tua saya sendiri pun meragukannya. Dan sekarang saya dengar dari orang tua saya sendiri bahwasanya kenapa dulu anak-anak yang lain nggak disekolahkan seperti saya. Jadi melihat saya sudah bisa berdakwah di mana-mana, memiliki ilmu. Kemudian saya pun orang pertama di keluarga yang berangkat ke tanah suci gitu kan. Akhirnya orang tua melihat ternyata menuntut ilmu itu menempuh jalan menuntut ilmu bukan sebuah aib.
bahkan sebuah kemuliaan. Kemuliaan, dan ternyata rezeki itu bukan di kantor. Ya, karena rezeki itu sudah tertulis, sudah sudah ditetapkan bahkan sebelum 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Masya Allah, betul. Itu Ya, jadi keluar kita dari kantor bukan berarti rezeki kita putus. Iya. Itu keyakinan yang harus, atau bekal keyakinan yang harus kita miliki ya. Baik, untuk baik. modal orang hijrah. Ya. Oke, Ustaz Ahmad, sangat menarik tadi. Nah, persiapannya sekarang gini. Tema hijrah, tema pertaubatan, tema perinsafan itu marak sekarang kan, 10 tahun terakhir lah gitu. Dan ini suatu yang menggembirakan tentunya ya. Cuman kemudian ada juga fenomena mungkin yang tidak boleh dilupakan oleh orang-orang yang melakukan, para taubaters lah, para orang-orang yang hijrah, bahwa mereka harus memulai hijrahnya itu mungkin niatnya apa. Setelah itu kemudian harus mereka menyiapkan apa. Kayak misalnya begini, saya juga ada bertemu dengan orang-orang yang saya kenal, dan kemudian kita lihat juga di TV dan lain-lain, ada orang kemudian hijrah. Setelah hijrah, dia menemukan suatu pukulan gitu. Dan pukulan ini mungkin rata-rata begini, Ustadz. Yang saya tahu orang dari nggak sholat jadi sholat, dia masih teguh ya. Dari tadinya biasa minuman keras, lalu kemudian tidak minuman keras, dia masih bisa teguh. Tapi rata-rata saya perhatikan, ada benang merah, mereka itu seperti terhantam itu kalau masalah perekonomian, Ustaz. Perekonomian, ya. Jadi mereka kenapa jadi gini, kenapa jadi susah, rumah jadi kejual, orang semua kejual, ini kejual. Nah, ini bagaimana ya, satu dari mulai niatnya, kemudian apa yang harus dia persiapkan untuk cover hal yang bahaya ini tadi. Kemudian yang ketiga yang saya mau tanyakan adalah bagaimana juga mereka, karena ada sebagian juga yang mendapatkan misalnya dia modal baru gitu, tapi ini syubhat dan haram, Ustaz. Nah, ini gimana nih di tiga ini, Tan? Dari mulai niat, apa yang harus disiapkan, kemudian solusi bagaimana mereka bisa mendapatkan modal gitu. Ya, emang ini tahapan yang banyak yang para aktivis hijrah ini salah paham ya. Jadi mereka mengira setelah hijrah langsung ada kemudahan. Langsung dari langit itu langsung kemudahan itu datang dari langit, padahal sebelumnya telah melakukan dosa-dosa, melakukan pekerjaan haram, atau melakukan hal-hal yang mungkin bertentangan dengan aturan-aturan Islam. Kemudian dia hijrah, langsung instan ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ini tidak suatu hal yang tidak mungkin. Memang tidak mungkin. Ya mungkin ada lah, tapi kecil kemungkinan. Orang-orang yang Allah berikan keistimewaan saja ya. Karena kebanyakan masyarakat setelah hijrah perkiraannya langsung kehidupan normal dengan kebaikan-kebaikan dan kemudahan-kemudahan. Ini suatu hal yang mungkin lihat sosmed kan. Lihat sosmed. Wah, ini euforia gitu ya. Iya, padahal logikanya kita habis berbuat dosa apapun jenis hijrahnya kan. Ada yang hijrah dari pekerjaan haram, ada yang dari hijrah dari kebiasaan buruk. Ada yang hijrah dari, seperti saya kan kategorinya bukan hijrah dari pekerjaan haram, tapi hijrah dari lingkungan yang mungkin boleh dibilang kurang terdidik ya dari sisi agama menuju jalannya penuntut ilmu seperti itu. Jadi memang pertama yang harus kita kuatkan ya adalah mentalitas. Mental, ya. Bagaimana cara agar mentalitas hijrah kita itu kuat? Oh, ini jadi bangunan pondasinya dulu nih. Iya, kalau mentalitas hijrah kita tidak kuat, ya maka stres, ya. Maka akan banyak mengutuk dan menyesali proses hijrahnya. Fakta. Iya. Jadi setelah hijrah kok malah jadi miskin, akhirnya malah menyalahkan Allah gitu kan. Nah, ini kan hal yang sangat keliru ya, sangat keliru. Nah, akhirnya dia kembali lagi melakukan pekerjaan atau kegiatan yang diharamkan. Jadi yang harus dibenahi pertama mentalitas. Mental ya. Dan bagaimana agar mentalitas hijrah kita ini kuat? Nah, sebelum kita hijrah ya sudah ada niat. Perbaharui dan luruskan niat itu ketika hijrah. Luruskan niat. Ya. Jadi niat hijrah selain karena Allah itu akan kandas di tengah jalan. Ingin hijrah, dia sudah tahu riba itu haram, misalnya dia ingin hijrah, tapi niatnya agar setelah hijrah tidak disuruh-suruh atasan lagi. Agar menjadi pengusaha sukses. Ya, agar punya harta banyak, punya aset banyak, punya perusahaan sendiri. Nah, ini niat-niat yang jadi nggak nyambung ke Allah ya. Jadi kemudian banyak juga orang yang sebelum hijrah itu menyiapkan bekal.
menabung yang banyak untuk modal usaha. Oh, dia nabung Iya, dulu nih ya. nabung. Gitu. Jadi tawakalnya bukan tawakal pada Allah. Ya, dia iya, berhasil iya, hijrah Masya keluar dari perusahaan karena Iya, iya. dia merasa aman, sudah memiliki banyak tabungan. tabungan. Masya Allah, betul. Itu memang ada yang gitu. Iya, ada yang seperti itu. banyak mungkin. Ya, jadi setelah dia keluar, ya saya ada teman di komunitas X-Bank namanya. Oh, X-Bank. Di komunitas X-Bank, ya bahwasanya beliau menceritakan ketika ya dia memberikan testimoni ketika beliau hijrah dan dia merasa pede untuk hijrah. Kenapa? Ya, dia mengakui itu sebuah kesenangan karena dia memiliki banyak tabungan dan aset. Tadinya Dia ternyata gagal. Meskipun dia memiliki bekal tabungan yang banyak dan usaha yang sudah jalan. Sudah jalan, ternyata gagal. Saat itu dia menyadari bahwasanya dia melakukan sebuah kesalahan dalam hal niat dan tawakalnya. Jadi tawakalnya dia bukan karena Allah, tapi karena dia bisa tenang keluar dari pekerjaan yang haram karena dia memiliki backup dari sisi harta yang sudah banyak dan usaha yang sudah mapan. Jadi bukan karena Allah. Jadi fakta ini fatal ya, Saudara? Iya, fatal. Jadi memang niatnya, saya pun sebelum hijrah dulu dari kantor, saya alhamdulillah memiliki sahabat-sahabat yang salih ya. Ya ini adalah salah satu cara agar kita istiqomah di dalam agama. Ya ini memiliki Lingkungan sahabat ya? dan lingkungan teman-teman yang salih. Iya. Karena kata Nabi SAW, almaru ala dini khalilihi. Ya, seseorang itu sesuai dengan agama temannya, teman dekatnya yang menyertainya. Jadi sebelum dulu saya hijrah dari kantor menempuh jalannya penuntut ilmu, saya dinasihati, ya, antum niatnya karena Allah atau karena dunia? Karena dunia. Insya Allah anak keluar karena Allah. Ingin menempuh ya, belajar agama yang lebih baik. Jadi bukan karena memang ada masalah di kantor atau kurang dari sisi maisha, penghasilan gitu. Bukan tujuan utama. Jadi kita kalau mau hijrah memurnikan dulu, mengkristalkan niat ya, memperbaiki itu. Jadi ini nomor satu benar ya? Bangunan seluruhnya itu akan menentukan mentalitas kita setelah hijrah. Masya Allah. Iya. Oke, kita lanjutkan. Ustadz Ahmad tadi udah bicara tentang mental yang harus disiapkan oleh seorang yang hijrah. Setelah itu kemudian ketika kemudian dia mengalami kesulitan di dalam kesulitan itu timbul selama dia masa hijrahnya ini, mungkin di awal-awalnya kan berat. Nah, bagaimana nih cara mencari solusi bagi mereka agar mereka tidak terjebak kepada sistem atau cara-cara permodalan yang biasanya mereka terima syubhat dari riba atau hal-hal yang ketemu teman itu bagaimana, Ustaz? Iya, memang tadi masih ada kaitannya sebetulnya dengan pembahasan pertama tadi. Oh iya, pasti. Pembahasan bahwasanya sebelum hijrah kita memang harus menguatkan niat ya. Meluruskan niat karena hijrah itu semata karena Allah. Karena Allah. Kemudian setelah kita hijrah, kita harus bersiap diri menghadapi memang dan kesulitan-kesulitan yang mungkin datang. Ya, sebagai istilahnya masa-masa, kalau orang-orang hijrah tuh bilangnya masa-masa pencucian. Iya, masa-masa pencucian. Jadi memang setelah orang berbuat dosa, ya memang ujian dan cobaan ini tidak lain untuk menggugurkan dosa-dosa dan meninggikan derajat seseorang kan. Jadi jangan aneh ya yang hijrah ini kalau gitu-gitu tuh biasa. Biasa. Jadi orang yang hijrah itu mulai mengalami musibah dan kesulitan hidup itu sudah biasa. Karena mungkin ini yang dinamakan dengan masa-masa peleburan dosa ya. Justru Allah hendak mendewasakan kita, hendak mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu sehingga mudah-mudahan tidak ada tanggungan lagi di hari akhirat nanti ya, karena kita telah bertaubat dan Allah telah cuci dosa-dosa kita dengan berbagai macam bentuk ujian, cobaan, kesulitan hidup, dan tentu saja itu sebagai kafarat atas dosa-dosa kita yang telah kita lakukan dahulu. Jadi wajar memang ketika hijrah kita akan mengalami beberapa kesulitan ya, karena memang dunia ini adalah negeri ujian kan. Kalau ingin istirahat dan istilahnya santai-santai ya di surga nanti. Betul. Nanti. Nah, kemudian bagaimana agar kita siap dan kuat menghadapi? Yang pertama harus kita yakini bahwasanya Allah tidak akan memberikan ujian kecuali kepada orang yang sanggup untuk
apa namanya? Jadi ujian itu levelnya akan sesuai dengan kemampuan dia. Kemampuan kita. Jadi kalau Allah berikan ujian yang seperti itu, berarti Allah memandang kita mampu untuk melalui ujian, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi mustahil ini mustahil salah naker ya? Iya, mustahil lah. Mustahil ya? Hitungan Allah pasti tepat. Iya. Pasti tepat. Jadi ujian yang kita terima itu sudah sesuai dengan kadar. Kadar kemampuan yang kita miliki, itu yang pertama. Ya, kemudian kita harus menguatkan tauhid. Ini penting. Karena tauhid itu adalah induk dari semua permasalahan hidup kita di dunia ini, termasuk dalam permasalahan rezeki. Tauhid ini terutama dalam hal tawakal ya, di dalam mencari rezeki. Kita harus yakin bahwasanya rezeki itu bukan hanya di kantor, bukan hanya di tempat kerja yang dulu yang haram. Bahkan ada syubhat di kalangan masyarakat zaman sekarang, cari yang haram aja susah, apalagi cari yang halal. Ini pernyataan yang sesat dan menyesatkan. Iya, karena justru Allah lebih memudahkan untuk kita mencari yang halal ya. Bahkan Allah memberikan rezeki kepada semua makhluk, tidak hanya manusia ya, kepada hewan-hewan dengan mudah ya. Burung-burung ya. Nggak pakai kuliah. Mereka semua mendapatkan rezekinya masing-masing ya. Nah, maka nasihat yang paling bagus adalah dari hadis Nabi SAW. Ya, kata beliau SAW, wahai manusia ya, bertakwalah kepada Allah, ini kuncinya. Ya. Ittaqullah wajmilu fi talab, perbaguslah cara di dalam mencari rezeki. Perbagus cara di dalam mencari rezeki. Apa maksudnya? Ya. Fattaqullah ya, kata Nabi SAW, wajmilu fi talab, maka bertakwalah kepada Allah ya. Dan perbagus dalam mencari rezeki. Fa inna nafsa lan tamut, karena sungguhnya manusia tidak akan mati sampai dicukupkan semua jatah rezekinya. Itu yang harus kita yakini. Jadi bahasa Sundanya mah ya, bahasa Sunda kasarnya mungkin ya, tong sieun teu dahar. Moal mungkin teu dahar. Ya, jadi rezeki sudah ditakar ya. Sudah ada, nggak akan kemana-mana, tinggal kita cari dan perbagus cara mencari. Tapi kata Nabi SAW, ini lanjutan hadis, wa in abta'anha, meskipun terkadang terlambat datang, macet akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kita langsung introspeksi ya, ketika kita sudah hijrah, tapi ternyata kemudahan itu belum datang ya. Pertama, mungkin dosa kita terlalu banyak, sehingga untuk mencuci dosa-dosa kita itu ujiannya harus banyak. Iya, super juga. Atau mungkin kita salah di dalam metode mencari rezeki ya, karena kan kita melihat halal haram hanya berdasarkan, kita nggak bisa melihat halal haram hanya berdasarkan kata orang atau informasi biasa, tapi harus berdasarkan ilmu. Iya, karena nggak ada di lapangan itu orang yang jualan riba, toko riba, nggak ada ya. Dari mana kita mengetahui riba? Ini tahapan selanjutnya. Iya, ini tahapan selanjutnya ya. Setelah kita membenahi tawakal, kita harus belajar. Ya, belajar. Jangan orang-orang hijrah malah dijadikan dai, suruh ceramah, sharing masalah hijrahnya. Kalau sekedar sharing mungkin boleh, tapi dia mengajarkan dijadikan ditaruh di rujukan ya, kayak ilmu. Ini hal yang keliru. Justru orang yang hijrah harusnya dia duduk di majelis ilmu, belajar agar dia dapat bisa membedakan mana halal haram. Karena itu kuncinya ya, karena harta yang haram, kemudian maksiat yang kita lakukan itu dapat menghalangi dan menyumbat jalannya rezeki. Ya, wa in abta'anha, kata Nabi, meskipun terkadang terlambat datang ya. Fattaqullah wajmilu fi talab, maka bertakwalah kepada Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam dalam Al-Qur'an ya, surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang saya bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka, yang tidak di luar perhitungan. Nggak pernah dibayangin ya, karena memang aslinya kalau manusia itu hidup makan dari jatah rezeki yang ia dapat atau dari gaji yang ia dapat, itu nggak akan cukup untuk kebutuhan dunia. Mau bukti? Ada dua bukti. Jadi ini namanya yang dinamakan dengan teori kerelatifan rezeki. Teori kerelatifan rezeki, bukan teori kelihatan massa ya. Teori kerelatifan rezeki. Jadi rezeki itu bukan nilai sekian rupiah, bukan. Bukti yang pertama ya, coba kalau kita eksperimen. Sekarang mungkin para pemirsa juga ya bawa uang 100.000. 100.000.
coba dibawa ke mall. Uang 100.000 itu. Uang 100.000 akan kelihatan besar atau kecil? Apanya nih? Ukurannya atau apa? Nilainya. Nilai kecil? Kecil ya? Kecil banget. 100.000 bisa beli apa di mall sekarang? Kopi aja mungkin 50.000 kalau di mall. Segelas kopi ya. Kecil sekali. Ya. Sekarang cara kedua, coba bawa uang 100.000 tadi ke dekat kotak amal di masjid. Akan kelihatan nilainya kelihatan besar atau kelihatan kecil? Gede. Besar ya? Gede banget. Iya, nah ini menunjukkan satu nilai rupiah yang sama itu bisa menjadi besar, bisa menjadi kecil tergantung apa? Tergantung amalan yang kita kerjakan. Ya, ini relatif. Kemudian cara eksperimen yang kedua, kita satu hari, ya anggaplah di Bogor ini berapa Pak? Satu porsi piring. Paling kecil ya 10.000 mungkin ya. 10.000 lah. Ya, buat di rumah ya, di rumah ya. Iya. 10.000 anak sekali makan. Oke lah 10.000 ya, anggap aja. Meskipun sekarang sudah jarang ya. Kita berlima nih di rumah. 10.000. 50.000. Di rumah misalnya anggaplah keluarga berencana ya Pak ya. Keluarga berencana, anak 2, adik kakak dan anggap saja ya. Jadi ayah ibu adik berempat. Berapa sekali makan? 40.000 kali 3 kali makan sehari. 120.000 dikalikan baru sebulan. makan doang. 3.600.000 sebulan. Nah zaman sekarang ada nggak orang yang gajinya di bawah 3.600.000? Banyak. Tapi mereka hidup atau mati? Jarang dengar mati Karena nggak makan tuh. Ya itu merupakan bukti bahwasanya secara teori tadi, teori realitas ya, dengan biaya makan terendah di tempat kita 10.000, harusnya orang-orang yang gajinya di bawah 3.600.000 mati atau tidak? Mati. Harusnya mati. Ya tapi mengapa mereka masih hidup? Karena mereka hidup dari rezekinya Allah. Dari rezeki Allah, bukan teori manusia. Bukan teori manusia. Bukan. Jadi rezeki itu bukan nilai nominal rupiah. Iya. Oh iya, yang dijadiin depresi dan stres itu mereka matok ke angka. Ya, jadi banyak orang-orang itu ibu-ibu terutama ya itu kadang belum gajian belum turun dia sudah ibu-ibu maaf ya. Jadi itu udah minus tuh hitungan. Misalnya gajian besok tanggal 27 misalnya. Dia sudah bikin perencanaan keuangan nih. Buat cicilan ini sekian, biaya sekolah sekian, buat makan. Hutang sekian itu kemudian minus. Ya, akhirnya dia stres. Maka setiap bulan akan selalu kekurangan. Kenapa? Karena dia membatasi rezeki dia sendiri. Karena Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Allah sesuai persangkaan hambanya. Iya, kalau dia sangka rezekinya hanya segitu, ya segitu ia hanya dapatkan. Maka setiap bulan akan kekurangan. Tapi kalau dia merasa rezeki Allah itu luas, maka insya Allah dia akan dapat rezeki dari jalan yang lain. Iya, Ustaz Rahman. Oke. Kan antum sudah bikin 3 buah buku ya? Betul. Tulis 3 buah buku, satu solusi modal tanpa riba. Solusi permodalan tanpa riba. Kemudian halal haram bisnis online. Halal haram bisnis online. Kemudian ketiga 7 cara identifikasi riba. 7 cara identifikasi riba. Oke, yang nah buat sahabat muslim, antum bisa dapatin itu di mana? Banyak kok sekarang di marketplace banyak ya. Banyak ya. Di marketplace di online banyak. Di toko buku sebagian ada di Jabodetabek aja. Oh, Jabodetabek aja. Ustaz, sedikit itu yang menarik tuh, solusi permodalan tanpa riba, sedikit aja kisi-kisinya. Iya, sebetulnya itu merupakan salah satu bentuk ikhtiar ya. Ya karena selain kita membenahi tawakal kita sebagai mentalitas kita agar tidak stres di dalam masa-masa hijrah, juga kita harus melakukan ikhtiar kan. Kalau kita mau mengambil harta yang halal, maka tempuhlah jalan jual beli. Tempuhlah jalan jual beli, jangan menempuh jalan-jalan riba. Ya jangan menempuh jalan-jalan riba karena kita hanya dibolehkan mengambil keuntungan dari transaksi jual beli komersial. Dan riba itu diharamkan karena dia merupakan bentuk pengambilan keuntungan dari transaksi sosial. Ya, jadi riba itu pengambilan keuntungan dari hutang piutang ya. Di mana hutang piutang itu adalah transaksi kategorinya transaksi tabarruk ya, transaksi sosial itu diambil keuntungan. Dan itu haram di dalam Islam. Nah, maka tempuhlah jalan-jalan jual beli. Itu prinsip dasar pertama. Ya, ini kalau kita ingin untung, maka tempuh jalan jual beli. Jangan ngambil untung dari hutang piutang ya. Karena riba itu yang muncul di masyarakat itu hanya 2 wajah. Yang pertama pengambilan keuntungan dari transaksi sosial. Hutang piutang diambil bunga, diambil keuntungan. Jadi dia nggak mau melakukan jual beli. Yang mau adalah memberikan. Kenapa kira-kira orang nggak mau melakukan jual beli? Tapi cenderung memberikan takut rugi, takut bangkrut. Ya? Padahal kata Nabi SAW, lari malam yudman, tidak halal keuntungan untuk sesuatu yang tidak ditanggung resikonya. Iya, jadi kalau mau untung ya harus berani menanggung
resiko. Oh, itu prinsip dagang juga begitu ya? High risk, high return, itu benar. Itu dari ajaran Islam ya. Oh, Iya, high risk, high iya, iya, iya. Kalau mau untung besar ya harus resiko besar. Oh, iya iya iya. Baik. Ya, kemudian yang wajah yang kedua dari riba ini, dia transaksi komersial, transaksi bisnis, investasi diberlakukan seperti transaksi sosial utang piutang. Ya ini dana modal terjamin, nggak mau menanggung resiko kerugian. Jadi yang sosial dikomersilkan, diambil bunga keuntungan, yang komersial bisnis disosialkan, nggak mau menanggung resiko seperti hutang piutang. Akhirnya dana modal terjamin dan dia mengambil keuntungan. Ini riba juga, ya riba juga seperti itu. Prinsipnya egois semua ya? Iya, mau enaknya nggak mau kerjanya. Nggak mau, ya. Seperti itu. Dan itu bukan dari akidah Islam jelas ya? Iya. Dari kapitalis. Maka terjadilah ketidaksetimbangan perekonomian. Oh, Ya, yang baik. ranahnya sosial dibolak-balik itu ya. Akad-akad sosial dikomersilkan, akad-akad komersil diberlakukan konsekuensi utang piutang. Ini dibolak, maka terjadilah ketidaksetimbangan perekonomian. Baik, Krisis berkepanjangan dan lain-lain. Itulah. Nah, di buku itu itu memandu kita agar kita bisa, yang pertama dijelaskan tentang tadi yang sudah saya jelaskan sebetulnya tentang itu depan, tawakal, ya, tentang depan. tauhid. Oh, ada semua di buku Ada itu semua ya? di buku Oke, itu ya. terus? Kemudian tentang apa namanya, asal muasal munculnya transaksi riba, Ya. bagaimana kita menghindari. Kemudian instrumen-instrumen permodalan itu yang paling penting. Bagaimana kita mengambil instrumen permodalan yang di sana terbebas dari riba, karena agama Islam ini agama yang sempurna. Nah. Ya, bahwasanya hal-hal yang sampai tata cara buang hajat saja kan diajarkan. Ya. Nggak mungkin loh tata cara bisnis, tata cara permodalan itu Yang nggak lebih ada besar di dalam gitu ya. Islam. Ada semua. Kasih sedikit lah, satu aja apa model yang tanpa riba itu apa? Iya, Kasih di antara sedikit. kita bisa melakukan akad salam, Akad salam. istisna. Satu aja, akad salam itu apa sih Tat? Biasanya? Akad salam itu jual beli spesifikasi. Sederhananya Ya, gimana contohnya kalau buat orang contoh awam? ya, kita kan mau hari raya Idul Adha nih ya. Iya. Kita bisa melakukan akad salam terhadap objek hewan kurban. Ya, misalnya dari jauh-jauh sebelum hari raya Idul Adha, kita open order nih untuk jualan hewan kurban. Ya, kita minta pembayaran cash. Nah, bagaimana orang mau kita minta pembayaran cash untuk hal barang yang tempo? Ya, dengan catatan kita berikan spek yang premium, ya, yang pertamax lah. Pertama. Spek yang bagus dengan harga yang sangat murah, dengan kepastian barang waktu penyerahan. Timbal baliknya apa? Timbal baliknya bayar cash. Ya, nah, kalau dia pandai dagang dengan modal uang cash itu dia putar sebelum waktu Idul Adha untuk jual beli hewan secara tunai. Ya, sehingga untung dari ini namanya akad salam, instrumen akad salam. Jadi dengan modal salam yang ia miliki, dia bisa mengembangkan bisnis dengan modal tanpa riba itu. Ya, modal salam kan boleh kita eksekusi. Yang penting pada waktu penyerahan kita bisa menghadirkan hewan kurban sesuai dengan yang dipesan waktu akad. Ya. Contoh-contoh yang sudah itu dalam bisnis barang atau dalam bisnis jasa, ya, kita juga misalnya kita buka jasa travel umroh, ya, dengan harga yang sangat murah. Ya, sebagaimana yang sebelumnya ada kasus ya, iya, kasus penggelapan ya. Itu sebetulnya secara akad itu sudah benar ya. Maksudnya akadnya akad salam. Dia jual seat dengan harga murah, dengan kepastian keberangkatan tanggal sekian. Ya, cuman dia salah dalam manajemen pengelolaan. Ya, unsurnya unsur lain ya. Unsur lain. Secara akad itu namanya akad salam. Ya, maka kenapa banyak orang yang mau daftar? Karena dengan harga yang murah dan kepastian seat, sehingga orang mau bayar tunai. Nah, modal itu harusnya diputar, bukan digunakan untuk foya-foya. Salahnya itu ya. Salahnya di situ. Iya. Ya, itu satu contoh ya, instrumen akad salam yang bisa kita gunakan untuk permodalan. Jadi di buku itu nanti detail ya, Sar ya, teknis ya, detail sampai ya. standar syariahnya ada. Karena syariah ini ada standarnya. Sebagaimana kalau di industri manufacture itu ada ISO kan, ada ISO, ada SNI. Nah, kalau di industri keuangan dan syariah ini juga ada standarnya, namanya AOIF. Apa? AAOIF, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Itu standar atau legal syariah dunia. Di situ saya internasional nih? Internasional. Itu saya cantumkan legal syariah dunia untuk akad-akad instrumen permodalan seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, investasi. Ya, itu udah disepakati ya. Sewa menyewa, iya, keagenan, itu sudah dijelaskan semua di sana. Ada di buku itu ya? Ada di buku itu. Baik sahabat muslim, memang tidak semua
kita bisa bicarakan di sini, tapi paling tidak ruhnya sudah kita paling pegang, yaitu tentang tauhid dan lain-lain. Nah, mengenai hal-hal yang lain, antum bisa nanti saya tampilkan ya 3 buku beliau, dan kemudian juga nanti kontak person boleh dikasih kita lihat, Ustaz. Kalau misalnya ada orang mau kontak person nanti bisa bertanya tentang apa namanya, mungkin bisa kontak ke sosial media saya. Sosial media saja ya. Ada apa aja, Ustaz? Nanti ada bisa ke Facebook, Instagram, itu aja sih. Oh, nanti saya tampilkan itu aja ya. Boleh ditampilkan itunya ya. Tinggal follow akun-akun saya itu aja. Oh, follow akun-akunnya Ustaz gitu. Oke. Sedikit saja pesan dan nasihat buat orang-orang yang hijrah. Iya. Ya, jadi saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada teman-teman yang lain yang hijrah, bahwasanya dunia ini hanya sementara. Maka jangan korbankan dunia kita ya untuk jangan korbankan akhirat. Jangan korbankan akhirat kita karena dunia yang sedikit. Karena dunia yang sedikit, jadi kita melakukan keharaman, kembali melakukan keburukan, mengambil jalan hidup yang salah, tidak tahan terhadap cobaan dan ujian ya. Tetap fokuskan ya, cukup fokuskan diri kita ketika hijrah, melakukan apa-apa yang Allah perintahkan sesuai prosedur syariat, dan sisanya apapun yang kita dapatkan itu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita syukuri, dan itulah yang pantas untuk kita dapatkan. Jadi apapun yang menimpa kita setelah kita sudah berada di track tadi, itu adalah yang terbaik bagi kita, entah menurut kita itu menyakitkan atau menyenangkan gitu ya. Karena boleh jadi apa yang menurut kita baik itu buruk bagi diri kita sendiri. Karena Allah yang lebih mengetahui tentang diri kita, bukan diri kita. Allah yang lebih mengetahui tentang diri kita dan buat kita, buat maslahat masa depan kita. Sahabat Muslim, Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa ilmu yang bisa kita petik dari Ustadz Ahmad Suryana. Semoga ini bisa bermanfaat buat sahabat Muslim dan juga para penonton setia channel YouTube Musisi Pensiun yang lebih banyak berbicara tentang hijrah, wawasan, pertobatan, inspirasi, dan motivasi. Demikianlah, semoga pertemuan kita ini bermanfaat. Ustadz Ahmad Suryana, terima kasih banyak. Sama-sama. Barakallahu fikum. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.